Seorang miliuner diejek anak muda karena di kursi roda dan naik bus, tapi seorang nenek membelanya. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu melihat kami. Mari kita lanjutkan. Matahari sore Jakarta menerobos masuk melalui jendela bus Transjakarta 27 menyinari wajah lelah Ibu Rahayu Widodo. Di usianya yang ke-72 tahun, janda itu membawa beban kehidupan kerja keras di pundaknya yang bungkuk dan kerutan yang memenuhi wajahnya. Dia baru saja menyelesaikan hari kerja yang melelahkan lainnya di Wijaya N Putra, tempat dia telah bekerja selama lebih dari 2 dekade sebagai petugas kebersihan. Ibu Rahayu menyamankan posisi duduknya, bersyukur telah menemukan tempat untuk mengistirahatkan kakinya yang sakit. Bus itu penuh, seperti biasa di jam ini, dengan orang-orang yang pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Gumaman percakapan dan guncangan kendaraan di atas aspal membentuk kakofoni yang familiar, yang hampir membuatnya tertidur. Saat itulah dia melihatnya. Seorang pemuda di kursi roda berjuang untuk menjaga keseimbangan di lorong bus. Ibu Rahayu memperhatikan bagaimana dia berusaha untuk tidak menarik perhatian, dengan pandangan tertuju ke lantai dan bahu yang tegang. Ada sesuatu dalam ekspresinya, campuran antara pasrah dan bermartabat, yang menggerakkan hati Ibu Rahayu. Bus berhenti di halte berikutnya dan sekelompok remaja naik dengan berisik. Ibu Rahayu mengamati mereka dengan tidak setuju saat mereka membuka jalan di antara penumpang tertawa dan saling mendorong. Saat itulah salah satu dari mereka memperhatikan pemuda di kursi roda. Lihat, kata salah satu anak, menyikut temannya. Di situ ada orang yang hidup dari pemerintah. Ya, jawab yang lain dengan senyum mengejek. Pasti dia dapat tunjangan besar dari pemerintah sementara kita harus bekerja keras. Tawa kelompok itu bergema di dalam bus, menyebabkan tatapan tidak nyaman dari penumpang lain. Ibu Rahayu merasa darahnya mendidih. Dia menatap pemuda di kursi roda dan melihat bagaimana dia mengepalkan tangannya di atas kakinya dengan rahang yang tegang dan pandangan yang masih tertancap ke lantai. Tanpa berpikir 2 kali, Ibu Rahayu bangkit dari kursinya. Lututnya protes tetapi kemarahan memberinya kekuatan. Dia mendekati kelompok remaja yang masih membuat komentar merendahkan. Sudah cukup, seru Ibu Rahayu, dengan suara yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri karena ketegasannya. Kelompok itu langsung terdiam, menatapnya dengan heran. Kalian tidak malu? Begitukah orang tua kalian mendidik kalian? Para remaja saling memandang, bingung. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, tetapi Ibu Rahayu tidak memberinya kesempatan. Kalian tidak tahu perjuangan yang dihadapi pemuda ini setiap hari, lanjutnya, menunjuk pria di kursi roda. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya, usahanya, mimpi-mimpinya. Dengan hak apa kalian mengejeknya? Keheningan telah menguasai bus. Semua penumpang mengamati adegan tersebut, beberapa dengan kekaguman, yang lain dengan ketidaknyamanan. Pemuda di kursi roda telah mengangkat pandangannya, matanya tertuju pada Ibu Rahayu dengan campuran kejutan dan terima kasih. Lain kali kalian ingin menghakimi seseorang, Ibu Rahayu mengakhiri. Lihatlah diri kalian terlebih dahulu di cermin dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian sedang melakukan sesuatu untuk memperbaiki dunia ini? Dan jika jawabannya tidak, maka lebih baik tutup mulut kalian. Para remaja malu menundukkan kepala mereka. Di halte berikutnya, mereka turun dari bus dalam diam, tanpa berani melihat ke belakang. Ibu Rahayu, dengan jantung yang masih berdebar kencang, kembali ke kursinya. Dia merasakan tatapan penumpang lain, tapi dia tidak peduli. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Saat itulah dia memperhatikan bahwa pemuda di kursi roda mendekatinya. Dengan sedikit kesulitan dia bermanuver hingga berada di sampingnya. Terima kasih, katanya dengan suara lembut. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu untuk saya sebelumnya. Ibu Rahayu menatapnya dan melihat di matanya rasa terima kasih yang mendalam yang mengharukan hatinya. Tidak ada yang perlu disyukuri, jawabnya dengan senyuman lelah. Ini adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nama saya Budi, dia memperkenalkan diri, mengulurkan tangannya.
Budi Santoso. Rahayu Widodo, jawabnya, menjabat tangannya. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana pertemuan kebetulan di dalam bas yang penuh ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Takdir telah menyatukan jalan mereka dan kisah yang akan segera berkembang akan mengguncang fondasi Wijaya & Putra dan mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Hari-hari setelah insiden di bas berlalu dengan tampak normal bagi Ibu Rahayu. Dia melanjutkan rutinitas hariannya di Wijaya & Putra, mengepel lantai, membersihkan jendela, dan mengosongkan tempat sampah. Namun, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Pertemuan dengan Budi telah membangkitkan percikan rasa ingin tahu dan rasa tujuan yang baru dalam dirinya. Suatu sore saat membersihkan kantor eksekutif, Ibu Rahayu tidak bisa menghindari melihat foto berbingkai di meja Hendra Wijaya, CEO perusahaan saat ini. Gambar itu menunjukkan sekelompok pria yang tersenyum dalam apa yang tampak seperti peresmian perusahaan. Matanya berhenti pada wajah yang familiar. Itu adalah Budi, lebih muda dan berdiri, dengan ekspresi kebanggaan dan harapan. Ibu Rahayu mengerutkan kening, bingung. Bagaimana mungkin Budi, pemuda yang telah dia bela di bus, muncul dalam foto yang sangat penting dari Wijaya & Putra? Rasa ingin tahu menguasainya, dan dia mulai memperhatikan lebih cermat percakapan dan dokumen yang dia temukan selama tugas-tugas kebersihannya. Sementara itu, Budi telah terus-menerus memikirkan Ibu Rahayu sejak hari itu di bus. Tindakan keberaniannya telah sangat menyentuhnya, mengingatkannya akan kebaikan yang masih ada di dunia. Bertekad untuk berterima kasih dengan cara tertentu, dia mulai sering mengunjungi halte bus dekat Wijaya & Putra, berharap untuk bertemu dengannya lagi. Suatu sore kesabarannya berbuah. Dia melihat Ibu Rahayu keluar dari gedung dengan kelelahan yang jelas dalam langkahnya. Budi mendekatinya, gugup tapi bertekad. "Ibu Rahayu," dia memanggilnya dengan lembut. Dia berbalik, terkejut melihatnya. "Budi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya ingin berterima kasih lagi atas apa yang Ibu lakukan," jawabnya, mengulas senyum malu-malu. "Saya ingin tahu apakah Ibu mau minum kopi bersama saya." Ibu Rahayu ragu sejenak, tetapi ada sesuatu dalam tatapan tulus Budi yang meyakinkannya. "Baiklah," dia setuju dengan senyum lelah. "Saya tahu tempat dekat sini." Di warung kopi saat mereka berbagi kopi dan kue, percakapan mengalir dengan mudah yang mengejutkan. Budi mendengarkan dengan minat tulus saat Ibu Rahayu bercerita tentang hidupnya, tentang tahun-tahun bekerja di Wijaya & Putra, tentang perjuangan hariannya dan kebahagiaan kecilnya. "Pasti sulit," komentar Budi pada satu titik. "Wijaya & Putra tidak terkenal memperlakukan karyawan tingkat rendahnya dengan baik." Ibu Rahayu menatapnya dengan penasaran. "Kamu tampaknya tahu banyak tentang perusahaan," dia mengamati. Budi sedikit menegang tetapi berhasil mempertahankan ekspresi netral. "Saya pernah mendengar hal-hal," jawabnya samar-samar. "Di dunia bisnis berita cepat menyebar." Seiring berjalannya minggu, Budi dan Ibu Rahayu mengembangkan rutinitas. Mereka bertemu secara teratur untuk minum kopi dan perlahan-lahan persahabatan yang tak terduga mulai berkembang di antara mereka. Budi kagum akan kekuatan dan martabat Ibu Rahayu, sementara dia menemukan di dalam dirinya teman yang menghibur dan menyemangati. Namun, Ibu Rahayu tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Budi menyembunyikan sesuatu. Referensi kasual yang dia buat tentang Wijaya & Putra, pengetahuan detil yang tampaknya dia miliki tentang perusahaan, semua itu memperkuat kecurigaannya. Gambar dari foto itu di kantor Hendra Wijaya terus muncul dalam pikirannya. Suatu sore, saat membersihkan arsip perusahaan, Ibu Rahayu menemukan dokumen tua dan berdebu. Itu adalah akta pendirian asli Wijaya & Putra. Dengan tangan gemetar, dia membukanya dan membaca nama-nama pendirinya. Di sana, hitam di atas putih, adalah nama yang mengkonfirmasi kecurigaannya. Budi Santoso. Kejutan itu membuatnya tak bisa bernapas. Budi, pemuda di kursi roda yang telah dia bela di bus, teman yang berbagi kopi dan percakapan dengannya, sebenarnya adalah pendiri asli Wijaya & Putra, perusahaan yang sekarang mengabaikannya dan memperlakukan karyawan seperti Ibu Rahayu dengan begitu sedikit rasa hormat.
Ribuan pertanyaan membanjiri pikirannya. Mengapa Budi tidak mengatakan kebenaran kepadanya? Apa yang terjadi sehingga dia kehilangan kendali atas perusahaan? Dan mengapa dia terus mengunjungi seorang petugas kebersihan biasa? Ibu Rahayu menyimpan dokumen itu di tasnya dengan jantung berdebar kencang. Dia tahu bahwa penemuan ini akan mengubah segalanya. Kebenaran harus terungkap, dan ketika itu terjadi, tidak ada yang akan sama lagi di Wijaya and Putra atau dalam hubungannya dengan Budi. Saat keluar dari gedung sore itu, Ibu Rahayu mengambil keputusan. Dia akan mengonfrontasi Budi dan menuntut kebenaran. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau rumit, dia berhak mengetahui cerita lengkapnya. Dan dengan kebenaran itu, mungkin mereka bisa mulai mengurai jaring kebohongan dan pengkhianatan yang tampaknya menyelimuti Wijaya and Putra. Yang tidak diketahui Ibu Rahayu adalah bahwa penemuannya akan segera memicu serangkaian peristiwa yang akan mengguncang dasar-dasar perusahaan itu sendiri dan mengubah kehidupan semua yang terlibat selamanya. Kopi mengepul di cangkir di depan mereka, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Ketegangan sangat terasa di sudut kecil warung kopi tempat Ibu Rahayu dan Budi telah bertemu begitu banyak kali sebelumnya. Kali ini, namun, tidak ada keakraban di udara, hanya keheningan yang syarat dengan pertanyaan, yang tidak terucapkan dan kebenaran yang akan terungkap. Ibu Rahayu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Budi, dia mulai, suaranya nyaris berbisik. Saya perlu kamu menjelaskan ini. Mata Budi membesar saat mengenali kertas itu. Warna meninggalkan wajahnya, dan untuk sesaat tampaknya dia akan menyangkal semuanya. Tapi kemudian, bahunya merosot sebagai tanda kekalahan. Saya kira ini adalah masalah waktu, gumamnya, mengusap wajahnya yang lelah. Ya, Ibu Rahayu, saya mendirikan Wijaya and Putra. Konfirmasi, meskipun diharapkan, menghantam Ibu Rahayu seperti tamparan. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Mengapa kamu berpura-pura selama ini? Budi menatapnya, matanya penuh dengan campuran rasa malu dan sakit. Karena saya ingin ibu melihat saya sebagai Budi, hanya Budi. Bukan sebagai mantan pengusaha besar yang jatuh dari kejayaan. Bukan sebagai pria yang kehilangan segalanya. Hanya saya. Ibu Rahayu merasa bahwa kemarahan dan kebingungan bercampur di dalam dirinya. Tapi kamu terus datang untuk melihat saya, berbicara dengan saya tentang perusahaan, seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Apakah semuanya kebohongan? Tidak, jawab Budi dengan tegas. Persahabatan kita tidak pernah menjadi kebohongan, Ibu Rahayu. Itu adalah hal paling nyata yang saya miliki selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit, sementara kopi mendingin terlupakan, Budi mulai menguraikan kisah itu. Dia berbicara tentang bagaimana dia mendirikan Wijaya and Putra dengan penuh harapan dan mimpi besar, tentang bagaimana perusahaan tumbuh dengan cepat di bawah kepemimpinannya. Tapi dia juga berbicara tentang pengkhianatan, tentang bagaimana Hendra, Wijaya yang dia percayai sebagai rekan dan teman, telah memanipulasi segalanya untuk mengambil alih kendali. Itu adalah pukulan yang sangat telak, jelas Budi, kepahitan jelas dalam suaranya. Pada saat saya menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat. Hendra telah meyakinkan Dewan Direksi bahwa saya tidak kompeten, bahwa saya membawa perusahaan menuju kehancuran. Mereka mengeluarkan saya dari perusahaan saya sendiri. Ibu Rahayu mendengarkan, terkejut. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bukankah ada bukti ketidakbersalahan Anda? Budi tersenyum sedih. Hendra sangat cerdik, Ibu Rahayu. Dia memalsukan dokumen, memanipulasi angka. Dan saya sedang mengalami masa sulit dalam kehidupan pribadi saya. Istri saya baru saja meninggal, dan saya tidak dalam kondisi terbaik saya. Hendra memanfaatkan kelemahan itu. Dan kondisi Anda? Tanya Ibu Rahayu, menunjuk kursi roda. Mata Budi berkabut dengan kenangan. Kecelakaan tidak lama setelah kehilangan perusahaan. Saya hancur mengemudi tanpa hati-hati. Saya membayar harganya. Keheningan kembali di antara mereka.
Tetapi kali ini syarat dengan pengertian dan empati. Ibu Rahayu merasa bahwa kemarahan awalnya memudar, digantikan oleh rasa kasihan yang mendalam. "Mengapa Anda kembali mendekati perusahaan?" tanya Ibu Rahayu dengan lembut. "Mengapa berisiko dikenali?" Budi menghela napas, pandangannya menerawang jauh. "Pada awalnya itu adalah kepahitan. Saya ingin melihat apa yang telah terjadi dengan mimpi saya. Tapi kemudian saya melihat Ibu Rahayu. Keberanian Ibu di bus, martabat Ibu meskipun menghadapi kesulitan. Ibu membuat saya ingat mengapa saya mendirikan perusahaan pada awalnya, untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang." Ibu Rahayu merasa tenggorokannya tersumbat. "Budi, saya..." "Tidak, biarkan saya menyelesaikannya," Budi memotong dengan lembut. Melihat ibu dan karyawan lain berjuang hari demi hari sementara Hendra dan keluarganya hidup dalam kemewahan, membuatku menyadari bahwa saya tidak bisa terus bersembunyi. Saya harus melakukan sesuatu. Mata Ibu Rahayu bersinar dengan campuran harapan dan kekhawatiran. "Apa yang Anda pikirkan untuk dilakukan?" "Saya akan berjuang untuk mendapatkan kembali perusahaan saya," kata Budi, suaranya penuh tekad. "Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Ibu dan untuk semua yang telah dieksploitasi oleh keluarga Wijaya. Tapi saya membutuhkan bantuan Ibu Rahayu. Ibu mengenal perusahaan dari dalam, melihat hal-hal yang tidak bisa saya lihat." Ibu Rahayu ragu, ketakutan dan kegembiraan berperang di dalam dirinya. "Budi, saya hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang bisa saya lakukan melawan seseorang seperti Hendra Wijaya?" Budi menggenggam tangannya di atas meja, matanya terpaku pada matanya. "Ibu jauh lebih dari itu, Ibu Rahayu. Ibu berani, Ibu tajam, dan Ibu memiliki rasa keadilan yang sangat dibutuhkan dunia ini. Bersama-sama, kita bisa melakukan ini." Pada saat itu, saat cahaya matahari sore menerobos masuk melalui jendela warung kopi, Ibu Rahayu merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia bukan lagi janda lelah yang membersihkan kantor. Dia adalah wanita dengan tujuan, sekutu dalam pertempuran untuk keadilan. "Baiklah," akhirnya dia berkata menekan tangan Budi. "Saya akan membantu Anda. Dari mana kita mulai?" Senyum Budi menerangi wajahnya, menghapus tahun-tahun kepahitan dan keputusasaan. "Pertama, kita membutuhkan informasi. Kita harus mencari tahu bagaimana Hendra beroperasi sekarang, kelemahan-kelemahannya. Dan kemudian kita akan merencanakan langkah kita selanjutnya." Saat mereka keluar dari warung kopi, tidak ada dari mereka yang memperhatikan sosok yang mengamati mereka dari seberang jalan. Rina Wijaya, putri Hendra, telah mengenali Budi. Pikirannya bekerja dengan cepat, memproses apa yang baru saja dia lihat. Apa yang dilakukan pendiri asli perusahaan dengan seorang petugas kebersihan? Dan mengapa mereka tampak begitu bekerja sama? Rina mengeluarkan ponselnya, ragu apakah harus menelepon ayahnya. Sesuatu dalam adegan yang baru saja dia saksikan menghentikannya. Dia selalu memiliki keraguan tentang bagaimana ayahnya menjalankan perusahaan, tentang cerita-cerita yang beredar tentang bagaimana dia telah mencapai kekuasaan. Mungkin pikirnya sudah waktunya untuk menemukan kebenaran sendiri. Sementara itu, di kantor Wijaya & Putra, Hendra Wijaya meninjau laporan keuangan terbaru dengan senyum puas. Semua berjalan sesuai rencana. Atau begitulah yang dia pikir. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, benih-benih kejatuhannya sedang ditanam oleh aliansi yang tidak mungkin antara mantan rekannya dan seorang petugas kebersihan yang rendah hati. Papan permainan telah siap, bidak-bidak mulai bergerak. Pertempuran untuk jiwa Wijaya & Putra akan segera dimulai. Hari-hari setelah pengungkapan Budi adalah pusaran aktivitas bagi Ibu Rahayu. Di pagi hari, dia melanjutkan rutinitas biasanya di Wijaya & Putra, mengepel lantai dan membersihkan kantor. Tetapi sekarang setiap gerakan memiliki tujuan tersembunyi. Matanya yang sebelumnya lelah dan pasrah, kini mengamati setiap dokumen yang ditinggalkan, setiap percakapan yang dibisikkan di koridor. Di sore hari, dia bertemu dengan Budi di apartemen kecil yang telah dia sewa sebagai markas operasi. Di sana, di atas meja reot yang ditutupi kertas dan cangkir kopi setengah diminum, mereka menyusun rencana mereka.
Saya telah mengamati gerakan Hendra, lapor Ibu Rahayu pada suatu sore, menjatuhkan setumpuk catatan di atas meja. Sepertinya dia sedang merencanakan ekspansi besar, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan angka-angkanya. Budi mengerutkan kening, memeriksa catatan Ibu Rahayu. Ekspansi itu kedengaran seperti Hendra, selalu ingin lebih, tidak peduli biayanya. Masalahnya adalah bahwa karyawan sedang menderita, lanjut Ibu Rahayu. Mereka telah memotong tunjangan, menambah jam kerja. Orang-orang kelelahan dan kehilangan semangat. Budi mengangguk, ekspresinya campuran kesedihan dan tekad. Itu memberi kita kesempatan. Jika kita bisa menunjukkan kepada karyawan bahwa ada alternatif, bahwa perusahaan dapat dijalankan secara etis dan tetap sukses, kita bisa mendapatkan dukungan mereka. Ibu Rahayu menyelesaikan. Matanya bersinar dengan antusiasme. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Rina Wijaya berjuang dengan dilema-dilemanya sendiri. Sejak dia melihat Budi dengan Ibu Rahayu, dia tidak bisa menghilangkan adegan itu dari kepalanya. Dibesarkan dalam kemewahan dan hak istimewa, Rina selalu menganggap kesuksesan ayahnya sebagai hal yang biasa. Tetapi akhir-akhir ini, retakan dalam fasad kesempurnaan keluarga menjadi semakin jelas. Suatu malam tidak bisa tidur, Rina menyelinap ke ruang kerja ayahnya. Dengan jantung berdebar kencang, dia mulai mencari-cari di antara arsip lama. Saat itulah dia menemukannya. Sebundel dokumen yang menguning karena waktu, tersembunyi di bagian bawah laci. Itu adalah dokumen asli pendirian Wijaya & Putra, dengan nama Budi Santoso jelas terlihat sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas. Rina terjatuh di kursi ayahnya, kepalanya berputar. Semua yang dia pikir dia ketahui tentang keluarganya, tentang perusahaan, runtuh di depan matanya. Bagaimana ayahnya bisa menipu semua orang selama ini? Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan setelah ragu sejenak, menelepon sebuah nomor. Budi Santoso, nama saya Rina Wijaya. Saya pikir kita perlu bicara. Panggilan Rina jatuh seperti bom di rencana Budi dan Ibu Rahayu. Pada awalnya, ketidakpercayaan sangat terasa. Apakah ini jebakan? Apakah Rina bertindak di bawah perintah ayahnya? Tetapi ketika mereka bertemu di warung kopi yang tersembunyi di pinggiran kota, ketulusan di mata Rina tidak dapat disangkal. Saya ingin membantu, dia menyatakan, suaranya sedikit gemetar. Apa yang dilakukan ayah saya, apa yang terus dia lakukan tidak benar. Saya ingin melakukan hal yang benar. Budi dan Ibu Rahayu saling bertukar pandangan. Putri musuh terbesar mereka menawarkan diri sebagai sekutu adalah perubahan yang tidak mereka antisipasi. Mengapa kami harus mempercayaimu? Tanya Ibu Rahayu. Nada suaranya hati-hati. Rina mengeluarkan dokumen yang telah dia temukan dan meletakkannya di atas meja. Karena saya memiliki bukti, dan karena saya ingin menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Saat ketiganya mulai berbicara, menyusun rencana dan berbagi informasi, tidak ada dari mereka yang memperhatikan sosok yang mengamati mereka dari seberang jalan. Agus Wijaya, saudara Hendra, mengepalkan tangannya dengan marah. Keponakannya berkomplot dengan musuh. Ini memperumit segalanya. Agus mengeluarkan ponselnya, ragu apakah harus memberitahu Hendra, tetapi sesuatu menghentikannya. Mungkin, pikirnya, ini adalah kesempatannya. Jika dia memainkan kartunya dengan baik, dia bisa menggunakan informasi ini untuk keuntungannya sendiri. Bagaimanapun, dia selalu percaya bahwa dia, bukan Hendra, seharusnya berada di puncak Wijaya & Putra. Sementara itu, di kantor perusahaan, Hendra Wijaya menandatangani dokumen-dokumen terakhir untuk ekspansi besar. Senyum kepuasannya memudar sejenak, digantikan oleh ekspresi kegelisahan. Akhir-akhir ini, dia memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang luput darinya, bahwa ada bidak-bidak yang bergerak di bayang-bayang. Menggoyangkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran itu, Hendra kembali fokus pada dokumen di depannya. Tidak masalah siapa atau apa yang menghalangi jalannya. Dia adalah Hendra Wijaya, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Yang tidak diketahui Hendra adalah bahwa, pada saat itu, aliansi yang tidak mungkin sedang terbentuk. Aliansi yang mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah dia bangun dengan kebohongan dan tipu daya.
Pertempuran untuk Wijaya and Putra akan segera memasuki fase baru dan tidak ada yang bisa meramalkan hasilnya. Jam di menara terdekat menunjukkan pukul 3 pagi ketika Ibu Rahayu terbangun dengan terkejut. Dia telah bermimpi tentang mendiang suaminya, Pak Ahmad. Dalam mimpi itu, dia menatapnya dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran, seolah-olah ingin memperingatkannya tentang sesuatu. Tidak dapat kembali tidur, Ibu Rahayu bangun dan menuju ke dapur kecil apartemennya. Sementara air untuk teh mendidih, pikirannya melayang pada kejadian-kejadian beberapa minggu terakhir. Hidupnya, yang selama bertahun-tahun merupakan rutinitas yang dapat diprediksi dari pekerjaan dan kesepian, sekarang penuh dengan rahasia, konspirasi, dan bahaya. Bunyi peluit ketel mengeluarkannya dari pikirannya. Dengan cangkir hangat di tangannya, Ibu Rahayu duduk di dekat jendela, mengamati jalan-jalan Jakarta yang sepi. Apakah dia melakukan hal yang benar, atau apakah dia terlibat dalam sesuatu yang terlalu besar untuknya? Sementara itu, di apartemen mewahnya, Budi Santoso juga terjaga. Duduk di kursi rodanya di depan jendela besar yang menghadap kota, dia memeriksa kembali setiap langkah rencananya. Aliansi dengan Rina Wijaya adalah keberuntungan yang tidak terduga, tetapi juga sebuah risiko. Bisakah mereka benar-benar mempercayainya? Pikirannya terganggu oleh suara ponselnya. Itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Masa lalu selalu mengejar kita. Hati-hati Budi, tidak semua hantu telah pergi. Budi merasakan dingin menjalar di punggungnya. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa artinya? Keesokan paginya, Ibu Rahayu tiba di Wijaya and Putra seperti biasa, dengan troli kebersihannya dan ekspresi kelelahan yang telah dilatih dengan baik. Tetapi hari ini, jantungnya berdebar kencang. Menurut rencana, hari ini adalah hari mereka mulai mengumpulkan bukti konkret melawan Hendra Wijaya. Saat membersihkan kantor Hendra, Ibu Rahayu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah laci meja yang biasanya terkunci sedikit terbuka. Melihat dengan gugup di sekitarnya untuk memastikan dia sendirian, Ibu Rahayu mendekati dan mengintip ke dalam. Apa yang dia lihat membuatnya menahan napas. Itu adalah foto-foto lama, Hendra dan Budi bersama, tersenyum, merayakan kesuksesan perusahaan di hari-hari awalnya. Tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah satu foto tertentu. Di dalamnya, selain Hendra dan Budi, ada seorang wanita. Seorang wanita yang langsung dikenali Ibu Rahayu. Tidak mungkin, gumamnya pada diri sendiri, merasa bahwa lantai bergerak di bawah kakinya. Wanita dalam foto itu adalah Ratna, istri almarhum Budi. Tetapi yang membuat Ibu Rahayu merasakan sakit di perutnya adalah cara Ratna menatap Hendra. Itu bukan tatapan rekan kerja biasa atau teman. Itu adalah tatapan yang syarat dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih intim. Ibu Rahayu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto dari gambar itu sebelum menutup laci dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa dia baru saja tersandung sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengubah seluruh arah misinya. Sementara itu, di bagian lain kota, Rina Wijaya bertemu secara rahasia dengan seorang karyawan lama perusahaan, seseorang yang telah bekerja di sana sejak hari-hari awal. "Nona Rina," kata pria itu melihat dengan gugup di sekitarnya, "apa yang Anda minta, ini berbahaya. Ayah Anda bukan orang yang harus diprovokasi." Rina menatapnya dengan tekad. "Saya tahu Pak Joko, tapi saya perlu tahu kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi antara ayah saya dan Budi Santoso?" Pak Joko menghela napas dalam-dalam, seolah-olah hendak melepaskan beban. "Kebenaran, Nona, adalah bahwa itu bukan hanya masalah bisnis. Ada seorang wanita yang terlibat." Mata Rina terbuka lebar dengan terkejut. "Seorang wanita? Siapa?" "Istri Budi Santoso," jawab Pak Joko dengan suara pelan. "Ratna. Dia dan ayah Anda, iya, mereka memiliki hubungan." Dan ketika Budi mengetahuinya, Rina merasa dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang dia kira dia ketahui tentang keluarganya, tentang sejarah perusahaan, adalah kebohongan. Kebohongan yang dibangun di atas pengkhianatan dan hati yang hancur. Sementara Rina memproses pengungkapan ini. Di kantor Wijaya and Putra, Agus Wijaya membuat langkahnya sendiri. Memanfaatkan ketidakhadiran Hendra, dia menyelinap ke kantornya dan mulai menggeledah arsipnya.
Jika dia akan mengambil alih perusahaan, dia membutuhkan amunisi. Saat itulah dia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Serangkaian dokumen yang tidak hanya membuktikan cara Hendra telah menipu Budi, tetapi juga melibatkan Agus dalam beberapa bisnis yang mencurigakan. Hendra rupanya telah menyimpan bukti melawan saudaranya sendiri sebagai asuransi. Agus mengutuk dengan suara pelan. Saudaranya lebih licik dan kejam daripada yang dia bayangkan. Sekarang, Agus berada di persimpangan jalan. Haruskah dia melanjutkan rencana untuk menggulingkan Hendra, mengetahui bahwa saudaranya memiliki informasi kompromitif ini, atau haruskah dia mengubah strateginya? Sementara itu, Ibu Rahayu bergegas keluar dari Wijaya & Putra. Foto yang telah dia temukan membakar lubang dalam kesadarannya. Dia perlu berbicara dengan Budi dengan segera, tetapi bagaimana dia akan memberitahunya apa yang telah dia temukan? Bagaimana dia akan menjelaskan bahwa pengkhianatan yang telah dia derita bahkan lebih dalam dan pribadi dari yang dia kira? Dalam perjalanan ke apartemen Budi, Ibu Rahayu tidak memperhatikan sosok yang mengikutinya dengan bijaksana. Itu adalah Rina, yang setelah percakapannya dengan Pak Joko, telah memutuskan untuk mengikuti Ibu Rahayu untuk melihat apakah dia bisa mengungkap lebih banyak informasi. Ketika Ibu Rahayu tiba di gedung Budi, Rina bersembunyi di portal terdekat, mengamati. Dia melihat bagaimana Ibu Rahayu masuk dengan tergesa-gesa, dan untuk sesaat dia ragu, haruskah dia mengikutinya, atau apakah dia sudah terlalu jauh? Di dalam apartemen, Budi menyambut Ibu Rahayu dengan senyum yang dengan cepat memudar saat melihat ekspresinya. Apa yang terjadi, Bu Rahayu? Ibu tampak seperti melihat hantu. Ibu Rahayu menarik napas dalam-dalam mengumpulkan keberanian. Budi, saya telah menemukan sesuatu. Sesuatu yang, saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepadanya foto yang telah dia ambil. Budi menatapnya, bingung pada awalnya, dan kemudian wajahnya memucat. Ratna, gumamnya, suaranya nyaris berbisik. Dan Hendra, tidak mungkin. Ibu Rahayu meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Maafkan saya, Budi. Saya tahu ini pasti pukulan yang mengerikan. Budi menjauh dengan cepat, wajahnya topeng kesakitan dan kemarahan. Apakah ibu tahu? Apakah ibu tahu bahwa istri saya dan Hendra? Tidak, seru Ibu Rahayu, terkejut. Saya baru mengetahuinya hari ini. Saya pikir Anda harus tahu. Budi tenggelam di kursinya. Beban pengungkapan baru ini menghancurkannya. Semua yang dia kira dia ketahui, semua rasa sakit dan pengkhianatan yang telah dia derita, sekarang memiliki rasa baru dan pahit. Selama bertahun-tahun ini, akhirnya dia berkata, suaranya pecah. Saya pikir Hendra telah mengkhianati saya karena keserakahan, karena kekuasaan. Tapi ini jauh lebih buruk. Ibu Rahayu berlutut di depannya, mengambil tangannya di antara tangannya. Budi, saya tahu ini menyakitkan, tapi kita tidak boleh kehilangan pandangan dari tujuan kita. Hendra masih menjadi penjahat di sini. Dia menggunakan situasi ini untuk mengambil semuanya dari Anda. Budi menatapnya, matanya penuh dengan campuran rasa terima kasih dan tekad yang diperbarui. Ibu benar, Bu Rahayu. Ini mengubah segalanya, tetapi tidak mengubah apa yang harus kita lakukan. Faktanya, ini memberi saya lebih banyak alasan untuk berjuang. Sementara itu, di luar gedung, Rina telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus menjadi pengamat dalam drama ini. Dia perlu bertindak. Dia perlu menjadi bagian dari solusi. Dengan mantap, dia memasuki gedung dan menaiki tangga ke apartemen Budi. Ketika dia mengetuk pintu, keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Akhirnya, pintu terbuka, menampakkan Ibu Rahayu yang terkejut. Rina, kata Ibu Rahayu, suaranya tegang. Apa yang kamu lakukan di sini? Rina menarik napas dalam-dalam. Saya datang untuk memberitahu kalian semua yang saya ketahui tentang ayah saya, tentang perusahaan, tentang Ratna. Budi muncul di belakang Ibu Rahayu, wajahnya topeng emosi yang tertahan. Masuklah, katanya akhirnya. Saya rasa kita semua memiliki banyak yang perlu dibicarakan. Saat ketiganya duduk di ruang tamu kecil, masing-masing membawa beban rahasia dan penemuannya sendiri, tidak ada dari mereka yang sadar bahwa pada saat itu
Hendra Wijaya menerima telepon yang akan mengubah jalannya segalanya. "Pak Wijaya," kata suara di seberang telepon, "kita memiliki masalah. Seseorang telah mengendus-endus arsip lama, dan kami pikir kami tahu siapa itu." Hendra memegang telepon dengan erat, wajahnya mengeras. "Urus itu," dia memerintahkan. "Lakukan apapun yang diperlukan, tetapi pastikan tidak ada yang mencampuri rencanaku. Tidak seorang pun." Saat menutup telepon, Hendra memandang keluar jendela kantornya, mengamati kota yang dia yakini dia kendalikan. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, kekuatan-kekuatan yang mengancam untuk menghancurkan seluruh kerajaannya sedang berkumpul, didorong oleh kebenaran, keadilan, dan keinginan bersama untuk penebusan. Badai yang mendekat berjanji akan menghancurkan, dan tidak ada yang akan keluar tanpa cedera darinya. Keheningan di apartemen kecil Budi sangat padat, syarat dengan emosi yang tertahan dan kebenaran yang akan terungkap. Ibu Rahayu, Budi, dan Rina saling memandang, masing-masing menunggu yang lain untuk mengambil langkah pertama. Akhirnya Rina yang memecah keheningan. "Saya rasa saya harus mulai duluan," katanya. Suaranya gemetar tetapi mantap. "Saya telah menemukan hal-hal tentang ayah saya, tentang perusahaan yang mengubah segalanya." Budi menatapnya tajam, campuran keingintahuan dan kecurigaan di matanya. "Hal-hal apa, Rina?" Rina menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ayah saya, Hendra, tidak hanya mengkhianati Anda dalam bisnis, Pak Budi. Dia dan Ratna, istri Anda, mereka memiliki affair." Budi menyelesaikan, suaranya mengejutkan tenang. "Saya tahu, Ibu Rahayu baru saja menunjukkannya kepada saya." Mata Rina terbuka dengan terkejut melihat ke arah Ibu Rahayu. Bagaimana? Ibu Rahayu dengan cepat menjelaskan penemuannya di kantor Hendra, menunjukkan foto yang telah dia temukan. Rina menatapnya, rasa sakit jelas di wajahnya. "Maafkan saya, Pak Budi," kata Rina, air mata mengancam akan jatuh. "Saya tidak tahu, Ayah, saya mampu melakukan hal seperti itu." Budi tetap diam untuk sesaat, memproses semuanya. Ketika akhirnya dia berbicara, suaranya syarat dengan campuran sakit dan tekad. "Apa yang ayahmu lakukan, Rina, bukanlah kesalahanmu. Tetapi sekarang lebih dari sebelumnya, kita perlu menghentikannya. Bukan hanya untuk saya atau untuk perusahaan, tetapi untuk semua orang yang telah dia sakiti dalam perjalanannya menuju kekuasaan." Ibu Rahayu, yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian, angkat bicara. "Tapi bagaimana? Hendra tampaknya memiliki segalanya di bawah kendali. Dan sekarang setelah kita mengetahui hal ini, bukankah itu membuatnya lebih berbahaya?" Saat itulah Rina mengeluarkan amplop dari tasnya. "Mungkin ini bisa membantu," katanya, menyerahkannya kepada Budi. "Ini adalah dokumen yang saya temukan di brankas ayah saya. Menunjukkan transaksi ilegal, suap, bahkan bukti penggelapan pajak." Budi membuka amplop dengan tangan gemetar. Matanya dengan cepat menelusuri dokumen-dokumen itu. Ini adalah apa yang kita butuhkan," katanya. Secercah harapan menyala di matanya. "Dengan ini, kita tidak hanya bisa mendapatkan kembali perusahaan, tetapi juga membawa Hendra ke hadapan keadilan." Saat mereka mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bayangan yang bergerak di luar jendela. Agus Wijaya, yang telah mengikuti keponakannya ke sana, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, mengevaluasi bagaimana dia bisa menggunakan informasi ini untuk keuntungannya sendiri. Di kantor Wijaya & Putra, Hendra berjalan mondar-mandir di kantornya. Kecemasan tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu tidak beres, dia bisa merasakannya. Bertahun-tahun paranoia dan rahasia telah memberinya indera keenam untuk bahaya, dan sekarang semua alarmnya berbunyi. Dia mengambil ponselnya dan menelepon sebuah nomor. "Saya perlu kamu meningkatkan keamanan," dia memerintahkan. "Dan saya ingin laporan rinci dari semua gerakan Rina, Agus, dan pegawai kebersihan itu. Rahayu, sesuatu sedang terjadi dan saya perlu tahu apa itu." Sementara itu, di apartemen Budi, ketiga konspirator telah mencapai kesepakatan.
Mereka akan menggunakan informasi yang mereka miliki untuk menekan Hendra, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak. Mereka membutuhkan bukti tak terbantahkan dari kejahatan-kejahatannya yang terbaru. "Saya bisa mendapatkan itu," kata Ibu Rahayu, suaranya penuh tekad. "Saya mengenal setiap sudut kantor itu. Jika ada sesuatu yang harus ditemukan, saya akan menemukannya." Budi menatapnya dengan khawatir. "Ini berbahaya, Bu Rahayu. Jika mereka menangkapmu." Ibu Rahayu memotongnya, senyum sedih di bibirnya. "Budi, saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya menjadi tidak terlihat. Saatnya menggunakan itu untuk keuntungan kita." Rina mengangguk, mengagumi keberanian wanita yang lebih tua. "Saya bisa membantu dari dalam. Saya bisa mengalihkan perhatian ayah saya, memberi Bu Rahayu kesempatan yang dia butuhkan." Budi menatap keduanya, campuran kebanggaan dan kekhawatiran di wajahnya. "Baiklah," akhirnya dia berkata, "tetapi kita harus sangat berhati-hati. Hendra berbahaya, dan sekarang dia tahu seseorang sedang mengendus-endus, dia akan waspada maksimal." Saat mereka menyelesaikan detail rencana mereka, malam telah jatuh di Jakarta. Di jalan-jalan, orang-orang melanjutkan hidup mereka, tidak menyadari drama yang berkembang di bayang-bayang. Tetapi di apartemen kecil itu, 3 orang yang sangat berbeda telah bersatu untuk satu tujuan bersama: keadilan. Ibu Rahayu, petugas kebersihan yang selama bertahun-tahun tidak diperhatikan, sekarang menemukan dirinya di pusat konspirasi yang bisa mengubah nasib salah satu perusahaan paling kuat di Indonesia. Rina, putri yang diistimewakan yang telah menemukan kebenaran tentang ayahnya, rela mengorbankan semua yang dia kenal untuk melakukan hal yang benar. Dan Budi, pria yang telah kehilangan segalanya, melihat cahaya di ujung terowongan, kesempatan bukan hanya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, tetapi juga untuk menebus dirinya sendiri. Saat mereka bersiap untuk meluncurkan rencana berisiko mereka, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahaya yang menanti mereka. Hendra Wijaya bukanlah orang yang mudah menyerah, dan dia siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kerajaannya. Pertempuran untuk Wijaya and Putra akan segera memasuki fase paling kritisnya, dan konsekuensinya akan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun dari mereka. Pagi tiba dengan ketegangan yang terasa di udara. Ibu Rahayu bersiap untuk pergi bekerja seperti hari lainnya, tetapi hari ini jantungnya berdebar kencang di dadanya. Hari ini bukanlah hari biasa. Hari ini segalanya dipertaruhkan. Di kantor Wijaya and Putra, Hendra tiba lebih awal, wajahnya topeng, ketenangan yang menyembunyikan badai di dalam. Sesuatu salah, dia merasakannya di tulangnya. Bertahun-tahun manipulasi dan rahasia telah memberinya indera keenam untuk bahaya, dan semua alarmnya berbunyi. Rina memasuki kantor ayahnya dengan senyum yang telah dilatih. "Selamat pagi, Ayah," katanya mencium pipinya. "Apakah Ayah punya waktu? Saya ingin berbicara tentang beberapa ide untuk proyek baru." Hendra menatapnya dengan campuran kasih sayang dan kecurigaan. Akhir-akhir ini, putrinya tampak terlalu tertarik pada urusan perusahaan. Tentu sayang, tentang apa? Sementara Rina menjaga ayahnya tetap sibuk, Ibu Rahayu memulai rutinitas kebersihannya. Dengan gerakan hati-hati dan sengaja, dia mendekati kantor Hendra. Jantungnya berdetak sangat kencang sehingga dia takut seseorang mungkin mendengarnya. Pada saat itu, Agus Wijaya memasuki adegan. Dia telah mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk membuat gerakan. Dia melihat Ibu Rahayu mendekati kantor Hendra dan tahu itu sekarang atau tidak sama sekali. "Ibu Rahayu," panggil, suaranya cukup keras untuk didengar orang lain. "Saya perlu Ibu membersihkan kantor saya lebih dulu hari ini. Saya memiliki rapat penting." Ibu Rahayu membeku sesaat, panik mengancam akan menguasainya. Tetapi bertahun-tahun berlatih, menyembunyikan emosinya memungkinkannya untuk mempertahankan ketenangannya. "Tentu Pak Agus," jawabnya dengan suara netral. Agus menuntunnya ke kantornya, menutup pintu di belakang mereka. Begitu mereka sendirian, sikapnya berubah sepenuhnya. "Saya tahu apa yang kalian rencanakan," katanya dengan suara rendah, "dan saya ingin membantu." Ibu Rahayu menatapnya, terkejut dan curiga.
Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan, Pak Agus. Agus tersenyum, tetapi tidak ada kegembiraan di matanya. Ayolah Bu Rahayu, saya telah mengawasi kalian. Anda, Budi, bahkan keponakan saya, Rina. Saya tahu kalian merencanakan sesuatu melawan Hendra, dan percayalah, tidak ada yang ingin melihatnya jatuh lebih dari saya. Di kantor Hendra, Rina melanjutkan aktingnya, menjaga ayahnya tetap teralihkan, sementara dia berdoa dalam hati agar Ibu Rahayu menemukan apa yang mereka butuhkan. Tetapi Hendra tidak bodoh. Dia memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam putrinya, ketegangan mendasar yang tidak bisa dia jelaskan. Rina, dia tiba-tiba menyela, apa yang sebenarnya terjadi? Rina merasa jantungnya berhenti. Apa maksud ayah? Hendra mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang tajam terpaku pada putrinya. Kamu telah bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan sekarang kamu datang kemari dengan ide-ide ini. Apa yang kamu rencanakan? Sementara itu, di kantor Agus, Ibu Rahayu berdebat secara internal. Dapatkah dia mempercayainya? Atau apakah ini jebakan lain? Mengapa Anda ingin membantu kami? Akhirnya dia bertanya. Agus menghela napas, mengusap wajahnya yang lelah dengan tangan. Karena Hendra bukan satu-satunya penjahat dalam kisah ini, Bu Rahayu. Saya juga memiliki dosa-dosa saya. Tetapi tidak seperti saudara saya masih memiliki sedikit hati nurani. Ibu Rahayu menatapnya dengan tajam, mengevaluasi setiap kata, setiap gerakan. Bertahun-tahun mengamati dalam diam telah memberinya indera keenam untuk mendeteksi kebohongan. Dan di mata Agus dia melihat sesuatu yang tampak seperti ketulusan. Apa yang Anda usulkan? Akhirnya dia bertanya. Agus tersenyum, kali ini dengan secercah harapan di matanya. Saya memiliki akses ke informasi yang Anda butuhkan. Dokumen yang membuktikan korupsi Hendra, transaksi ilegalnya, semuanya. Tetapi saya membutuhkan jaminan. Ketika semua ini meledak, saya ingin kekebalan. Di kantor Hendra, ketegangan antara ayah dan anak mencapai titik tertinggi. Rina merasa dia kehilangan kendali atas situasi. Ayah, saya tidak merencanakan apa-apa, dia bersikeras, tetapi suaranya sedikit gemetar. Saya hanya ingin membantu perusahaan menjadi bagian dari ini. Hendra perlahan bangkit, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Rina, kamu selalu menjadi pembohong yang buruk, sama seperti ibumu. Dia mendekati pintu dan membukanya dengan kasar. Keamanan! Jantung Rina berhenti. Seluruh rencana tersebut hancur di depan matanya. Sementara itu, di lorong, Ibu Rahayu keluar dari kantor Agus dengan flash disk di sakunya. Pikirannya berputar dengan informasi baru dan kemungkinan yang terbuka. Saat itulah dia melihat petugas keamanan berlari menuju kantor Hendra. Dalam sekejap, Ibu Rahayu mengambil keputusan. Dia menjatuhkan ember airnya, menumpahkan isinya di seluruh lorong. Para penjaga, dalam tergesa-gesa mereka, terpeleset dan jatuh menciptakan kebingungan sesaat. Memanfaatkan kekacauan, Ibu Rahayu bergegas menuju kantor Hendra. Pak Wijaya, teriaknya. Ada kebocoran air di lorong. Saya perlu semua orang keluar segera. Hendra, sesaat teralihkan oleh keributan, melepaskan lengan Rina. Apa yang sedang terjadi? Rina, memahami kesempatan yang diberikan Ibu Rahayu kepadanya, bertindak cepat. Ayah, kita harus keluar, bisa berbahaya. Sementara Hendra ragu, terjebak antara kecurigaannya dan keadaan darurat yang tampak nyata, Ibu Rahayu berhasil mendekati Rina dan dengan diam-diam menyelipkan flash disk ke tangannya. Mari, Pak Wijaya, Ibu Rahayu bersikeras. Suaranya model keprihatinan profesional, keselamatan yang utama. Dengan enggan, Hendra membiarkan mereka membimbingnya keluar dari kantor. Di lorong, kekacauan merajalela. Karyawan bingung, petugas keamanan basah kuyup, dan di tengah semuanya, Agus muncul, berpura-pura khawatir. Apa yang terjadi di sini? Dia menuntut aktingnya sempurna. Hendra menatapnya dengan curiga. Itulah yang saya coba cari tahu, gerutunya. Memanfaatkan kebingungan, Rina berhasil menyelinap keluar, flash disk aman di sakunya. Dia cepat-cepat menuju pintu keluar, jantungnya berdebar kencang. Dia harus sampai ke Budi, mereka harus bertindak sekarang. Sementara itu, di apartemennya, Budi dengan cemas menunggu kabar. Ketika ponselnya berdering, dia hampir melompat untuk
menjawab. "Rina, apa yang terjadi?" "Kita mendapatkannya, Budi," jawabnya terengah-engah. "Kita memiliki buktinya, tapi ayah saya curiga. Kita harus bertindak sekarang." Budi merasakan campuran kegembiraan dan ketakutan. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu, tetapi juga yang paling berbahaya. "Baik," katanya, suaranya penuh tekad. "Jalankan rencana tersebut. Saya akan mengurus sisanya." Saat menutup telepon, Budi memandang keluar jendela ke arah gedung Wijaya and Putra yang menjulang di kejauhan. Setelah bertahun-tahun sakit dan kepahitan, akhirnya dia akan menuntut kembali apa yang menjadi haknya. Tetapi apa yang tidak diketahui Budi adalah bahwa Hendra Wijaya bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan pada saat itu, sementara kekacauan merajalela di kantor Wijaya and Putra, Hendra sedang melakukan panggilan yang akan mengubah jalannya segalanya. "Sudah waktunya," dia berkata singkat di telepon. "Aktifkan protokol Garuda." Di seberang telepon suara menjawab, "Dimengerti, Pak, bagaimana dengan korban sampingan?" Hendra ragu sejenak, tapi hanya sejenak. "Lakukan apa yang diperlukan. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang telah saya bangun. Tidak seorang pun." Saat menutup telepon, senyum dingin tersungging di wajahnya. Mereka pikir mereka telah menangkapnya, tetapi mereka tidak memiliki ide tentang apa yang akan segera terjadi. Pertempuran untuk Wijaya and Putra akan segera mencapai klimaksnya, dan tidak ada yang siap menghadapi konsekuensi yang akan datang. Langit di atas Jakarta tiba-tiba menggelap, seolah-olah alam sendiri merasakan badai yang akan segera melanda dunia bisnis dan emosi manusia. Di kantor Wijaya and Putra, kekacauan awal yang disebabkan oleh Ibu Rahayu telah mereda, tetapi ketegangan yang terasa tetap ada di udara. Hendra Wijaya, dengan wajah mengeras oleh kecurigaan dan kemarahan yang terkendali, mengadakan rapat darurat dengan para eksekutif kepercayaannya. "Para bapak," dia memulai, suaranya dingin seperti baja, "kita menghadapi krisis. Seseorang berusaha melakukan sabotase terhadap perusahaan ini, perusahaan kita. Dan saya tidak akan beristirahat sampai menemukan siapa dia dan membuatnya membayar." Sementara Hendra berbicara, Agus mengamati dalam diam. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa dia berjalan di atas garis yang sangat tipis. Satu langkah salah dan semua yang telah dia kerjakan akan runtuh. Di tempat lain di kota, Rina tiba di apartemen Budi, terengah-engah dan dengan jantung yang berdebar. "Kita mendapatkannya," katanya, menyerahkan flash disk. "Tapi ayah saya pikir dia mencurigai sesuatu. Kita harus bertindak cepat." Budi menghubungkan flash disk ke komputernya, matanya dengan cepat memindai dokumen-dokumen yang muncul di layar. Ini lebih dari yang kita harapkan," gumamnya, campuran keterkejutan dan kemenangan dalam suaranya. "Dengan ini, kita bisa mengakhiri Hendra sekali dan untuk selamanya." Ibu Rahayu yang berhasil keluar dari kantor tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut, tiba tidak lama kemudian. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya. Suaranya syarat dengan adrenalin dan ketakutan. Budi menatap keduanya, tekad bersinar di matanya. "Sekarang kita melakukan serangan balik. Rina, saya perlu kamu mengadakan rapat Dewan Direksi untuk besok. Ibu Rahayu, Anda akan bertanggung jawab untuk membocorkan sebagian informasi ini ke media. Saya akan bersiap untuk menghadapi Hendra secara langsung." Sementara trio tersebut bersiap untuk langkah akhir mereka, di kantor Wijaya and Putra, protokol Garuda mulai dijalankan. Hendra telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk saat seperti ini. Membangun jaringan kontak dan sumber daya yang bisa dia aktifkan dalam keadaan darurat. "Saya ingin Anda menyelidiki setiap karyawan, setiap rekan, setiap orang yang telah berhubungan dengan perusahaan ini dalam beberapa bulan terakhir." Dia memerintahkan tim keamanannya. "Dan saya ingin tahu semua tentang pergerakan Budi Santoso. Bajingan itu pasti ada di balik semua ini." Yang tidak diketahui Hendra adalah bahwa salah satu anggota tim keamanannya sebenarnya adalah sekutu rahasia Budi. Bertahun-tahun lalu, ketika Budi masih memimpin perusahaan, dia telah membantu pria ini di saat membutuhkan. Sekarang, saatnya membalas budi. Seiring malam berlalu, kota Jakarta berubah menjadi papan catur raksasa,
dengan setiap pemain menggerakkan bidaknya dengan hati-hati, bersiap untuk pertarungan akhir. Rina, menggunakan kontak dan posisinya sebagai Putri Hendra, berhasil mengadakan rapat darurat Dewan Direksi untuk besok pagi. Alasan resminya adalah untuk membahas krisis keuangan yang akan datang, tetapi tujuan sebenarnya jauh lebih eksplosif. Ibu Rahayu, di sisi lain, bertemu dengan seorang jurnalis investigasi yang telah mengikuti pergerakan Wijaya and Putra selama bertahun-tahun. Dia memberikan sebagian informasi yang dipilih dengan hati-hati, cukup untuk menimbulkan skandal, tetapi tidak terlalu banyak untuk menunjukkan semua kartu mereka. Dan Budi menghabiskan malam memeriksa setiap dokumen, setiap bukti, mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk konfrontasi yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Jakarta terbangun dengan headline yang meledak di semua media. Skandal di Wijaya and Putra, korupsi dan penipuan di tingkat tertinggi. Hendra Wijaya melihat berita dengan campuran kemarahan dan kepanikan. Teleponnya tidak berhenti berdering. Rekan yang khawatir, jurnalis yang haus akan informasi lebih, anggota dewan yang menuntut penjelasan. Ketika dia tiba di kantor, kekacauan menunggunya. Karyawan berbisik-bisik, tatapan curiga dan takut. Dan di tengah semuanya dia melihat seseorang yang tidak dia harapkan, Budi Santoso, duduk dengan tenang di ruang rapat, menunggunya. "Halo Hendra," kata Budi. Suaranya tenang tetapi syarat dengan bertahun-tahun rasa sakit dan dendam. "Saya rasa kita memiliki banyak hal untuk dibicarakan." Hendra merasa lantai bergerak di bawah kakinya. Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Tetapi dia tidak akan menyerah tanpa pertarungan. "Budi," dia menjawab, memaksakan senyum dingin. "Saya lihat kamu telah memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang. Untuk apa kehormatan kunjunganmu?" Budi bangkit perlahan bertumpu pada tongkatnya. "Saya di sini untuk menuntut apa yang menjadi milik saya, Hendra. Kebenaran mulai terungkap dan saatnya kamu membayar untuk semua yang telah kamu lakukan." Pada saat itu, anggota Dewan Direksi mulai berdatangan. Wajah mereka campuran kebingungan dan kekhawatiran. Rina masuk terakhir, bertukar pandangan bermakna dengan Budi. Hendra merasa kehilangan kendali atas situasi, mencoba langkah terakhir yang putus asa. "Para bapak, saya jamin bahwa semua ini adalah kesalahpahaman." Budi Santoso adalah pria yang pahit tetapi kata-katanya terpotong oleh kedatangan Ibu Rahayu yang memasuki ruangan dengan sekelompok polisi. "Hendra Wijaya," kata salah satu petugas, "Anda ditahan atas tuduhan penipuan, penggelapan pajak dan korupsi." Dunia Hendra runtuh pada saat itu juga. Dia melihat wajah terkejut Dewan Direksi, tatapan kekecewaan di mata putrinya, kepuasan di wajah Budi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra Wijaya kehabisan kata-kata. Saat polisi membawa Hendra pergi, Budi berbicara kepada Dewan Direksi. "Para bapak," dia memulai, "saya tahu ini adalah kejutan bagi semua, tetapi saya jamin bahwa saya memiliki rencana untuk menyelamatkan perusahaan ini dan mengembalikannya ke kejayaan masa lalunya. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita dapat melakukan hal-hal dengan cara yang benar." Ruangan itu tetap sunyi sejenak, dan kemudian perlahan-lahan anggota dewan mulai mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan perubahan, dan Budi Santoso, pendiri asli, tampaknya adalah pilihan terbaik mereka. Sementara Budi mulai menguraikan visinya untuk masa depan, Wijaya and Putra, Ibu Rahayu dan Rina bertukar pandangan lega dan kemenangan. Mereka berhasil. Kebenaran telah terungkap dan keadilan meskipun terlambat akhirnya tiba. Tetapi saat mereka merayakan kemenangan mereka, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa ini hanya pertempuran pertama dari perang yang lebih besar. Agus Wijaya mengamati dari bayang-bayang, rencana-rencananya sendiri mengambil bentuk. Dan di sel kantor polisi, Hendra Wijaya bersumpah untuk membalas dendam. Matanya bersinar dengan tekad yang dingin dan berbahaya. Badai sempurna telah berlalu, tetapi langit belum sepenuhnya cerah di atas Wijaya and Putra. Masa depan, meskipun menjanjikan, tetap tidak pasti. Hari-hari setelah penangkapan Hendra Wijaya adalah pusaran aktivitas di Wijaya and Putra.
Berita tersebut telah meledak seperti bom di dunia bisnis Indonesia dan media tidak berhenti berspekulasi tentang masa depan perusahaan. Budi Santoso sekarang memimpin perusahaan yang dia dirikan bertahun-tahun lalu, menghadapi tantangan monumental untuk membangun kembali bukan hanya struktur perusahaan, tetapi juga kepercayaan karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Suatu pagi saat memeriksa tumpukan dokumen di kantornya yang baru, Budi mengangkat pandangan untuk melihat Ibu Rahayu masuk dengan nampan kopi. "Saya pikir Anda mungkin membutuhkan ini," katanya dengan senyum hangat. Budi menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Mansida, Ibu Rahayu, Ibu tidak perlu terus melakukan ini. Ibu bukan lagi petugas kebersihan. Sebenarnya saya ingin menawarkan Ibu posisi di Departemen Sumber Daya Manusia. Tidak ada yang lebih memahami karyawan perusahaan ini daripada Ibu." Ibu Rahayu terdiam sejenak. "Budi, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak memiliki pendidikan untuk posisi seperti itu." "Ibu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga," jawab Budi. "Pengalaman, empati, dan rasa keadilan yang mendalam. Itulah yang kita butuhkan untuk membangun kembali perusahaan ini." Sementara itu, di bagian lain gedung, Rina Wijaya berjuang dengan setan-setannya sendiri. Kejatuhan ayahnya adalah pukulan, berat, dan meskipun dia tahu mereka telah melakukan hal yang benar, dia tidak bisa menghindari campuran rasa bersalah dan sakit. Rina duduk di kantornya, menatap keluar jendela ketika dia mendengar ketukan pelan di pintu. Itu adalah Agus. "Bagaimana kamu mengatasi semua ini, keponakan?" tanyanya, suaranya tidak biasa lembut. Rina menatapnya, terkejut dengan kekhawatirannya yang tampak. "Ini sulit," akunya. "Kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah kita melakukan hal yang benar." Agus duduk di depannya, wajahnya topeng pengertian. "Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, Rina. Ayahmu memilih jalannya dan kamu memilih jalanmu. Saya bangga padamu." Kata-kata ini datang dari saudara ayahnya, menyentuh sesuatu yang dalam pada Rina. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa bisa bernapas sedikit lebih mudah. Sementara itu, di ruang rapat, Budi memimpin pertemuan penting dengan pemegang saham utama dan anggota dewan direksi. "Para bapak, para ibu," dia memulai, suaranya tegas dan mantap. "Saya tahu hari-hari terakhir ini telah bergejolak, setidaknya. Tetapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun kembali Wijaya & Putra di atas fondasi etika dan transparansi yang kokoh." Dia mempresentasikan rencana restrukturisasinya yang mencakup audit lengkap dari semua operasi perusahaan, kode etik baru, dan program kompensasi untuk karyawan yang telah dirugikan oleh praktik korup Hendra. "Selain itu," lanjutnya, "saya ingin mengumumkan pembentukan Yayasan Wijaya & Putra untuk pembangunan sosial. Kita akan menggunakan bagian signifikan dari keuntungan kita untuk proyek-proyek yang menguntungkan masyarakat di mana kita beroperasi." Ruangan itu sunyi sejenak dan kemudian meledak menjadi gumaman persetujuan. Para pemegang saham, meskipun awalnya skeptis, mulai melihat potensi pendekatan baru ini. Sementara pertemuan berlanjut, Ibu Rahayu berada di kantornya yang baru di Departemen Sumber Daya Manusia, masih berusaha untuk memahami perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia sedang meninjau berkas-berkas karyawan ketika dia menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa karyawan tingkat rendah telah menerima bonus yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir, tepat sebelum skandal meledak. Penasaran, Ibu Rahayu mulai menyelidiki lebih dalam. Apa yang dia temukan membuatnya membeku. Tampaknya seseorang telah membeli keheningan karyawan tertentu, orang-orang yang mungkin memiliki pengetahuan tentang aktivitas ilegal Hendra. Dengan jantung yang berdebar, Ibu Rahayu menuju ke kantor Budi. Dia perlu membagikan informasi ini segera. Sementara itu, di penjara keamanan maksimum di pinggiran Jakarta, Hendra Wijaya menerima kunjungan yang tidak terduga. Itu adalah pengacaranya, tetapi dia tidak datang dengan kabar tentang kasusnya. "Pak Wijaya," kata pengacara dengan suara rendah, "saya memiliki pesan untuk Anda. Rekan-rekan Anda ingin Anda tahu bahwa rencana tetap berjalan. Operasi Garuda aktif." Mata Hendra bersinar dengan campuran kemenangan dan kebencian.
Bagus, gumamnya. Biarkan mereka tahu bahwa saya siap melakukan bagian saya ketika saatnya tiba. Kembali di Wijaya & Putra. Budi baru saja menyelesaikan pertemuan dengan para pemegang saham ketika Ibu Rahayu mendobrak masuk ke kantornya. Terengah-engah dan dengan ekspresi mendesak di wajahnya. "Budi," dia terengah, "saya telah menemukan sesuatu. Saya rasa masih ada orang di dalam perusahaan yang bekerja dengan Hendra, dan mereka mungkin merencanakan sesuatu." Budi menatapnya, kekhawatiran mengaburkan wajahnya. "Tunjukkan pada saya apa yang telah ibu temukan," katanya, suaranya tegang. Sementara Ibu Rahayu menjelaskan penemuannya. Tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa mereka sedang diamati. Di ruang keamanan tersembunyi, Agus Wijaya melihat gambar dari kamera keamanan. Senyum misterius bermain di bibirnya. "Jadi Ibu Rahayu tua, ternyata lebih pintar dari yang kita pikir," gumamnya pada diri sendiri. "Ini bisa memperumit segalanya." Dia mengambil ponselnya dan menelepon sebuah nomor. "Kita perlu mempercepat rencana," katanya ketika mereka menjawab. "Kita tidak lagi memiliki kemewahan waktu." Saat menutup telepon, Agus menatap sekali lagi layar yang menampilkan Budi dan Ibu Rahayu yang berdiskusi dengan penuh semangat. Ekspresinya mengeras. "Maafkan saya, Budi," katanya dengan suara pelan. "Tapi Wijaya & Putra selalu menjadi dan akan selalu menjadi bisnis keluarga. Dan saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankannya." Malam jatuh di Jakarta, dan saat lampu-lampu kota menyala satu persatu, para pemain dalam drama korporat ini bersiap untuk fase selanjutnya dari pertempuran mereka. Budi dan timnya didorong oleh keinginan mereka untuk penebusan dosa dan keadilan. Hendra merencanakan pembalasannya dari selnya. Dan Agus bergerak di bayang-bayang dengan rencana sendiri untuk masa depan Wijaya & Putra. Badai mungkin telah berlalu, tetapi langit masih jauh dari cerah, dan di Cakrawala, awan-awan baru sedang terbentuk menjanjikan badai yang lebih besar. Fajar menemukan Budi Santoso sudah berada di kantornya. Sinar matahari Jakarta yang pertama menerobos masuk melalui jendela. Dia tidak tidur dengan baik. Pengungkapan Ibu Rahayu tentang kemungkinan mata-mata di perusahaan telah membuatnya terjaga sepanjang malam. Sementara meninjau dokumen-dokumen yang diberikan Ibu Rahayu kepadanya, ketukan di pintu mengejutkannya. Itu adalah Rina. "Budi, kita harus bicara," katanya, suaranya syarat dengan urgensi. "Ini tentang paman saya, Agus." Budi menatapnya, penasaran. Ada apa dengan Agus? Rina menutup pintu di belakangnya dan duduk di depan Budi. "Semalam, saya mendengarnya berbicara di telepon. Dia menyebutkan sesuatu tentang operasi Garuda dan bahwa mereka perlu mempercepat rencana." Wajah Budi memucat. "Operasi Garuda? Itu adalah nama kode untuk salah satu proyek paling rahasia ayahmu. Saya pikir kita telah membongkarnya." Pada saat itu, Ibu Rahayu bergegas masuk ke kantor. "Budi, Rina, kalian harus melihat ini," katanya. Menyalakan televisi di dinding. Di layar, seorang jurnalis berbicara di depan pintu penjara tempat Hendra Wijaya ditahan. Sumber-sumber anonim telah membocorkan informasi yang menunjukkan bahwa Hendra Wijaya, mantan CEO Wijaya & Putra, mungkin telah menjadi korban konspirasi internal. Dikabarkan bahwa bukti utama melawannya mungkin telah dipalsukan. Budi, Ibu Rahayu, dan Rina saling memandang, keterkejutan jelas di wajah mereka. "Ini pasti perbuatan ayah saya," kata Rina, suaranya gemetar. Dia membalas. Budi bangkit, tekadnya terlihat dalam setiap gerakan. "Kita tidak akan membiarkannya lolos. Kita telah sampai terlalu jauh untuk mundur sekarang." Sementara itu, di bagian lain gedung, Agus Wijaya menerima berita dengan senyum puas. Rencananya bekerja dengan sempurna. Segera pikirnya, Wijaya & Putra akan kembali berada di bawah kendali keluarga Wijaya. Dan kali ini, dia yang akan memimpin. Yang tidak diketahui, Agus adalah bahwa dia bukan satu-satunya dengan kartu as. Di apartemen sederhana, Ibu Rahayu telah bekerja secara rahasia, mengumpulkan informasi bukan hanya tentang Hendra, tetapi juga tentang Agus dan eksekutif tingkat tinggi lainnya dari perusahaan. Sore itu, saat berita tentang konspirasi yang diduga melawan Hendra mendominasi headline,
Ibu Rahayu bertemu dengan Budi dan Rina di warung kopi tersembunyi jauh dari kantor. Saya telah menyelidiki, Ibu Rahayu memulai, suaranya rendah tetapi tegas. Dan saya pikir saya telah menemukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang melibatkan bukan hanya Hendra, tetapi juga Agus dan beberapa anggota Dewan Direksi. Dia mengeluarkan map dari tasnya dan membukanya di atas meja. Di dalamnya terdapat dokumen, foto, dan transkrip percakapan. Tampaknya korupsi di Wijaya & Putra lebih dalam dari yang kita pikir, lanjutnya. Hendra tidak bertindak sendiri. Dia memiliki seluruh jaringan kaki tangan, termasuk Agus. Rina merasa dunia runtuh di sekitarnya. Pertama ayahnya dan sekarang pamannya. Apakah ada seseorang dalam keluarganya yang bisa dia percayai? Budi mempelajari dokumen-dokumen itu. Wajahnya topeng konsentrasi. Ini dinamit murni, gumamnya. Jika ini terungkap, bukan hanya Hendra, tetapi seluruh manajemen lama Wijaya & Putra akan jatuh. Tapi, apa yang akan terjadi dengan perusahaan? Tanya Rina khawatir. Ini bisa menghancurkannya sepenuhnya. Budi mengangkat pandangannya. Tekad baru bersinar di matanya. Tidak jika kita menanganinya dengan benar. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk membersihkan Wijaya & Putra sekali dan untuk selamanya. Untuk membangun sesuatu yang baru dan lebih baik di atas abu yang lama. Saat mereka mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, tidak ada dari mereka yang memperhatikan sosok yang mengamati mereka dari seberang jalan. Itu adalah salah satu orang Agus dikirim untuk mengikuti Ibu Rahayu. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menelepon. "Pak Agus," katanya ketika Agus menjawab, "kita memiliki masalah. Wanita tua itu, dia tahu lebih banyak dari yang kita pikir." Agus mengutuk pelan. Rencananya yang telah disusun dengan hati-hati berada dalam bahaya kehancuran. Dia perlu bertindak cepat. Urus dia perintahnya dengan dingin. Lakukan apapun yang diperlukan, tetapi pastikan informasi itu tidak pernah terungkap. Saat menutup telepon, Agus memandang keluar jendela kantornya ke arah kota yang membentang di bawahnya. Dia telah bekerja terlalu keras, telah mengorbankan terlalu banyak untuk membiarkan seorang petugas kebersihan biasa menghancurkan segalanya. Yang tidak diketahui Agus adalah bahwa Ibu Rahayu mengantisipasi bahaya, telah mengambil tindakan pencegahan. Salinan semua dokumen telah dikirim ke notaris dengan instruksi untuk mempublikasikannya jika sesuatu terjadi padanya. Malam itu, saat Jakarta bersiap untuk tidur, para pemain dalam drama korporat ini bergerak seperti bidak di papan catur. Budi, Ibu Rahayu dan Rina dipersenjatai dengan kebenaran dan bertekad untuk melakukan hal yang benar. Agus siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya, dan di selnya Hendra Wijaya tersenyum, mengetahui bahwa permainan masih jauh dari berakhir. Operasi Garuda sedang berjalan, dan seperti burung mitologis yang namanya diambil, mengancam untuk membangkitkan dari abu segala sesuatu yang telah Budi dan timnya perjuangkan untuk dihancurkan. Panggung telah siap untuk pertempuran final. Pertempuran yang akan menentukan bukan hanya masa depan Wijaya & Putra, tetapi juga nasib semua orang yang hidupnya telah disentuh oleh saga ambisi, pengkhianatan, dan penebusan dosa ini. Pagi datang dengan ketegangan yang terasa di udara. Budi, Ibu Rahayu, dan Rina bertemu pagi-pagi di kantor Budi, sadar bahwa setiap menit sangat berharga. "Kita harus bertindak sekarang," kata Budi, suaranya syarat dengan urgensi. "Jika kita menunggu, Agus dan kaki tangannya akan memiliki waktu untuk menutupi jejak mereka." Ibu Rahayu mengangguk, wajahnya topeng tekad. "Saya telah menyiapkan dosie dengan semua informasi yang telah kita kumpulkan, siap untuk diserahkan kepada pihak berwenang dan media." Rina, yang telah tidak biasa diam, akhirnya berbicara. "Ada hal lain yang harus kalian ketahui," katanya, suaranya nyaris berbisik. "Semalam Paman Agus menelepon saya. Dia menawarkan saya kesepakatan." Budi dan Ibu Rahayu menatapnya, terkejut. "Kesepakatan jenis apa?" tanya Budi, suaranya tegang. "Dia ingin saya bergabung dengannya," jawab Rina, rasa malu jelas di wajahnya. "Dia mengatakan bahwa bersama-sama kita dapat menyelamatkan warisan keluarga. Dia menjanjikan saya posisi kekuasaan dalam struktur baru perusahaan."
Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Akhirnya Ibu Rahayu berbicara, suaranya lembut tetapi tegas. "Dan apa yang kamu katakan padanya?" Rina mengangkat pandangannya, matanya bersinar dengan campuran tekad dan air mata tertahan. "Saya menyuruhnya pergi ke neraka," jawabnya. "Saya memberitahunya bahwa tidak ada jalan kembali, bahwa saya telah memilih sisi saya." Budi merasakan gelombang kebanggaan dan kasih sayang terhadap gadis muda itu. "Kamu melakukan hal yang benar, Rina," katanya, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. "Dan sekarang mari kita selesaikan apa yang telah kita mulai." Sementara itu di bagian lain gedung, Agus Wijaya menerima berita penolakan keponakannya dengan kemarahan dingin. Rencana A-nya telah gagal, tetapi dia selalu memiliki rencana B. Dia mengambil ponselnya dan menelepon sebuah nomor. "Aktifkan protokol darurat," perintahnya. "Saatnya membakar rumah." Dalam hitungan menit, alarm kebakaran di Wijaya & Putra mulai berbunyi. Kepanikan dengan cepat menyebar di antara karyawan saat asap mulai memenuhi koridor. Di tengah kekacauan, Agus menuju ke ruang server. Dia harus menghancurkan bukti digital sebelum terlambat. Budi, Ibu Rahayu, dan Rina terjebak dalam kebingungan. Saat mereka membantu mengevakuasi karyawan, Budi menyadari apa yang sedang terjadi. "Itu Agus," teriaknya di atas kebisingan alarm. Dia mencoba menghancurkan bukti. Tanpa berpikir dua kali, Budi meluncur ke arah ruang server. Ibu Rahayu dan Rina mengikuti. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Agus yang putus asa mencoba mengakses server utama. "Berhenti, Agus!" teriak Budi. Suaranya bergema di atas suara alarm. Agus berbalik terkejut oleh gangguan tersebut. Untuk sesaat, waktu tampak berhenti. Keempat orang itu saling menatap. Asap berputar-putar di sekitar mereka. Api dari kebakaran terpantul di mata mereka. "Sudah terlambat," kata Agus, senyum pahit di wajahnya. "Semuanya berakhir." Tetapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa lagi, Ibu Rahayu melompat ke depan dengan ketangkasan yang mengejutkan untuk usianya. Dalam sekejap, dia telah menerjang Agus, menjauhkannya dari server. "Rina, pemadam api!" teriak Budi, berlari ke arah server untuk memastikan bahwa informasi penting aman. Rina bertindak cepat, mengambil pemadam api dari dinding, dan mulai memerangi api yang mengancam akan melahap ruangan. Sementara itu, Ibu Rahayu bergulat dengan Agus, yang meskipun usianya menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. "Lepaskan saya, wanita tua bodoh!" geram Agus, berusaha membebaskan diri. "Tidak kali ini, Agus," jawab Ibu Rahayu, suaranya syarat dengan tekad. "Permainan sudah berakhir." Pada saat itu, pemancar pembasah kebakaran diaktifkan, membasahi mereka semua. Asap mulai menipis, tetapi bahaya masih jauh dari berakhir. Budi memastikan server aman, bergabung dengan Ibu Rahayu untuk menahan Agus. Bersama-sama, mereka berhasil melumpuhkannya tepat ketika petugas pemadam kebakaran dan polisi mendobrak masuk ke ruangan. "Petugas!" teriak Budi. "Pria ini bertanggung jawab atas kebakaran dan banyak kejahatan korporat. Kami memiliki bukti." Saat polisi memborgol Agus, Rina mendekati pamannya. Air mata bercampur dengan air dari pemancar pembasah di wajahnya. "Mengapa, Paman?" tanyanya. Suaranya pecah. "Mengapa melakukan sejauh ini?" Agus menatapnya, dan untuk sesaat, topeng arogansinya retak mengungkapkan wajah pria yang putus asa dan takut. "Karena ini semua yang saya miliki, Rina," jawabnya dengan suara pelan. "Perusahaan ini adalah hidup saya." Saat mereka membawa Agus pergi, Budi, Ibu Rahayu, dan Rina saling memandang, kelelahan tetapi penuh kemenangan. Mereka berhasil. Mereka telah menyelamatkan perusahaan dan mengungkap kebenaran. Tetapi kemenangan mereka berumur pendek. Seorang petugas polisi mendekati mereka. Wajahnya serius. "Pak Santoso," katanya, "kami memiliki berita dari penjara. Hendra Wijayasu telah melarikan diri." Keterkejutan menghantam mereka seperti gelombang dingin. Tepat ketika mereka berpikir semuanya telah berakhir, mereka menghadapi ancaman baru. "Bagaimana mungkin?" tanya Rina. Suaranya nyaris berbisik. "Tampaknya," lanjut petugas, "ada kerusuhan di penjara." Di tengah kekacauan, Wijaya berhasil melarikan diri.
Kami yakin dia mendapat bantuan dari luar. Budi menutup matanya, kelelahan dan kekhawatiran jelas di wajahnya. Operasi Garuda, gumamnya. Ini adalah bagian dari rencana sejak awal. Ibu Rahayu meletakkan tangan yang menenangkan di bahu Budi. Kita belum sampai sejauh ini untuk menyerah sekarang, katanya dengan tegas. Kita akan menemukan Hendra dan menghentikannya. Rina mengangguk, tekad baru bersinar di matanya. Saya bersama kalian, dia menyatakan. Sampai akhir, saat mereka keluar dari gedung, langit Jakarta menggelap dengan awan badai. Pertempuran yang telah mereka jalani hari ini hanyalah awal. Hendra Wijaya bebas dan dengannya, ancaman operasi Garuda tetap hidup. Tetapi sesuatu telah berubah. Mereka bukan lagi sekelompok individu yang berbeda yang disatukan oleh keadaan. Mereka adalah tim, ditempa dalam api kesulitan, dipersatukan oleh tujuan yang sama. Budi menatap Ibu Rahayu dan Rina, merasakan gelombang rasa terima kasih dan kasih sayang. Ayo, katanya, suaranya syarat dengan tekad. Kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Saat mereka menjauh dari gedung Wijaya and Putra yang berasap, mereka tahu bahwa mereka menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa bersama-sama mereka memiliki kesempatan untuk berjuang. Badai mendekat, tetapi mereka siap menghadapinya. Pertempuran sebenarnya untuk jiwa Wijaya and Putra akan segera dimulai. Hari-hari setelah kebakaran dan pelarian, Hendra Wijaya adalah pusaran aktivitas. Berita tentang pelarian mantan CEO Wijaya and Putra mendominasi headline, sementara polisi meluncurkan pencarian di tingkat nasional. Budi, Ibu Rahayu dan Rina hampir tidak tidur, membagi waktu mereka antara bekerja sama dengan pihak berwenang dan berusaha mempertahankan perusahaan di tengah kekacauan. Kantor sementara berdengung dengan energi yang luar biasa, sementara karyawan berjuang untuk menjaga operasi tetap berjalan. Suatu sore, saat meninjau laporan terbaru dari polisi, Rina berlari masuk ke kantor Budi, wajahnya pucat karena terkejut. Saya menemukannya, dia terengah memegang tabletnya. Saya tahu di mana ayah saya berada. Budi dan Ibu Rahayu melompat, mengelilingi Rina untuk melihat layar. Di dalamnya sebuah email terenkripsi bersinar dengan mengancam. Dia mengirimkannya kepada saya 1 jam yang lalu. Jelas Rina, suaranya sedikit gemetar. Dia mengatakan ingin bertemu dengan saya, hanya saya. Budi mengerutkan kening, kekhawatiran jelas di wajahnya. Ini jebakan, katanya. Kamu tidak bisa pergi sendiri. Tetapi Ibu Rahayu yang telah mempelajari pesan tersebut angkat bicara. Mungkin kita harus membiarkannya pergi, katanya mengejutkan keduanya. Apa? Tidak, seru Budi. Terlalu berbahaya. Ibu Rahayu mengangkat tangan menenangkannya. Pikirkan Budi, ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan kita untuk menangkap Hendra, tapi harus tampak bahwa Rina pergi sendiri. Rina mengangguk perlahan, memahami rencana tersebut. Saya bisa melakukannya, katanya, suaranya semakin kuat. Saya perlu melakukan ini. Setelah berjam-jam perencanaan dan koordinasi dengan polisi, rencana tersebut siap. Rina akan menuju ke tempat pertemuan, sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, tampaknya sendirian. Tetapi Budi, Ibu Rahayu, dan tim polisi akan berada di dekatnya, siap untuk campur tangan. Malam itu, saat Rina mendekati gudang, jantungnya berdebar, kencang di dadanya. Terlepas dari semua yang telah terjadi, sebagian dari dirinya masih mendambakan persetujuan ayahnya. Ayah, panggilnya lembut saat memasuki bangunan gelap. Rina, jawab suara yang familiar dari bayang-bayang. Anakku, kamu datang. Hendra Wijaya muncul dari kegelapan, sosoknya bayangan dari apa yang pernah dia miliki. Waktu di penjara telah membuatnya menua, tetapi matanya masih bersinar dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Mengapa ayah? Tanya Rina, air mata mengancam akan jatuh. Mengapa semua ini? Hendra tersenyum sedih. Untukmu, sayangku, untuk keluarga kita, untuk warisan yang kita bangun. Warisan yang dibangun di atas kebohongan dan korupsi, jawab Rina. Suaranya tegas meskipun emosi yang membanjirinya. Ah, aku lihat mereka telah mengisi kepalamu dengan ide-ide mereka, desah Hendra. Tapi tidak masalah,
kita masih bisa memperbaiki semuanya. Operasi Garuda belum berakhir. Saat itulah Rina memperhatikan sosok-sosok yang muncul dari bayang-bayang di belakang ayahnya. Pria-pria bersenjata dengan ekspresi keras dan mantap. "Maafkan saya, Ayah," kata Rina melangkah mundur. "Tapi ini sudah berakhir." Pada saat itu, lampu di gudang menyala tiba-tiba, sesaat membutakan semua orang. "Polisi!" teriak beberapa suara sekaligus. Semua di lantai. Kekacauan pecah. Orang-orang Hendra mencoba melawan, tetapi dengan cepat ditaklukkan. Di tengah kebingungan, Hendra mencoba melarikan diri, tetapi dia berhadapan langsung dengan Budi. "Sudah berakhir, Hendra," kata Budi, suaranya syarat dengan bertahun-tahun rasa sakit dan dendam. Kali ini tidak ada jalan keluar. Hendra melihat sekeliling, melihat bagaimana rencana terakhirnya hancur. Matanya tertuju pada Rina yang menatapnya dengan campuran kesedihan dan tekad. "Maafkan saya, Ayah," katanya dengan lembut. "Tapi ini adalah hal yang benar." Saat polisi membawa Hendra dan kaki tangannya, Budi, Ibu Rahayu, dan Rina berkumpul di tengah gudang. Mereka kelelahan, tetapi perasaan lega menyelimuti mereka. "Kita berhasil," gumam Ibu Rahayu, senyum lelah di wajahnya. Budi mengangguk, meletakkan tangan di bahu masing-masing. "Terima kasih," katanya sederhana, suaranya syarat dengan emosi. "Saya tidak bisa melakukannya tanpa kalian." Rina, dengan air mata di mata, tetapi senyum berani di bibir, menggenggam tangan keduanya. "Dan sekarang apa?" tanyanya. Budi melihat ke arah pintu, keluar gudang, di mana sinar-sinar fajar mulai menerobos masuk. "Sekarang," katanya, "kita membangun kembali, tapi kali ini kita akan melakukannya dengan benar." Dalam bulan-bulan berikutnya, Wijaya and Putra mengalami transformasi radikal. Di bawah kepemimpinan Budi, dan dengan Ibu Rahayu dan Rina di sisinya, perusahaan menjadi model etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yayasan Wijaya and Putra untuk Pembangunan Sosial, ide asli Budi, menjadi kenyataan mendanai proyek-proyek yang meningkatkan kehidupan ribuan orang. Ibu Rahayu, dalam perannya yang baru di sumber daya manusia, menerapkan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan, menjadikan Wijaya and Putra salah satu tempat terbaik untuk bekerja di Indonesia. Dan Rina, setelah menemukan panggilan sejatinya, memimpin upaya perusahaan dalam keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. 1 tahun setelah penangkapan dramatis, Hendra Wijaya, Budi, Ibu Rahayu, dan Rina berdiri di atap gedung baru Wijaya and Putra, menatap matahari terbenam di atas Jakarta. "Kalian tahu," kata Budi, senyum di wajahnya, "ketika semua ini dimulai, saya pikir saya berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang telah saya hilangkan. Tapi sekarang saya menyadari bahwa sebenarnya saya berjuang untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik." Ibu Rahayu mengangguk, wajahnya bersinar dengan kedamaian yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. "Kita telah membangun sesuatu yang indah dari abu," katanya, "seperti burung Garuda yang sebenarnya." Rina yang telah tumbuh begitu banyak dalam setahun terakhir tersenyum. "Dan kita melakukannya bersama-sama," tambahnya, "seperti keluarga." Saat matahari terbenam di Jakarta, memandikan kota dalam cahaya keemasan, ketiganya tetap diam, menikmati momen tersebut. Mereka telah melalui api dan badai, telah menghadapi pengkhianatan dan bahaya, tetapi telah muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersatu. Wijaya and Putra telah dilahirkan kembali, bukan sebagai kerajaan yang dibangun di atas keserakahan dan korupsi, tetapi sebagai mercusuar harapan dan perubahan positif. Dan di jantung semuanya adalah mereka bertiga. Budi, visioner yang tidak pernah kehilangan harapan. Ibu Rahayu, pejuang yang membuktikan bahwa martabat dan integritas selalu menang. Dan Rina, gadis muda yang menemukan keberanian untuk menghadapi kebenaran dan menempa jalannya sendiri. Bersama-sama mereka telah menulis ulang sejarah Wijaya and Putra, dan bersama-sama mereka akan memandang ke masa depan, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin